Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Hari ini saya ingin merenungkan tentang dua macam orang. Pada dasarnya kita itu terbagi menjadi dua, yaitu orang yang reaktif dan orang yang responsif. Kalau orang yang reaktif itu dia autopilot, tergantung oleh situasi di sekitar. Kalau di sekitarnya itu menyenangkan, dia senang. Kalau di sekitarnya tidak menyenangkan, dia susah, dia menderita. Yang responsif ini ditentukan oleh apa yang terjadi di luar dirinya. Autopilot, dia bereaksi terhadap apa yang terjadi di sekitarnya. Dengan orang baik dia nyaman, dengan orang tidak baik dia tidak nyaman. Dengan peristiwa yang membuatnya bahagia dia senang, yang membuatnya menderita dia menderita. Maka hidupnya tidak stabil, seperti roller coaster, ditentukan oleh apa yang terjadi di sekitarnya. Dan karena itu sebetulnya orang yang reaktif ini pada dasarnya tidak bertanggung jawab atas hidupnya sendiri. Padahal yang terjadi adalah bahwa bahagia atau susah ya kita yang bertanggung jawab, bukan orang lain. Akibatnya adalah orang yang reaktif ini menyalahkan orang lain, playing victim, dan menyalahkan orang lain, yang salah sekitarnya, orang lain yang ada di sekitarnya. Padahal ya reaksi dia yang membuat dia menjadi seperti itu. Berbeda dengan orang yang responsif. Orang yang responsif mengalami peristiwa yang sama, tetapi dia sadar bahwa yang terjadi itu tidak semuanya bisa dia kendalikan. Yang bisa dia kendalikan adalah responnya. Maka kemudian dia merespon peristiwa-peristiwa berdasarkan kesadarannya. Tidak selalu orang yang menyenangkan akan mendapatkan respon yang menggembirakan. Dan sebaliknya, orang yang responsif lebih bertanggung jawab terhadap suasana batinnya sendiri. Kalau ada orang yang menghina, dia tidak harus merasa terhina. Karena dia mempunyai kebebasan untuk bereaksi, kebebasan untuk merespon, tidak autopilot. Yang menentukan adalah dirinya, karena dia sadar bahwa apa yang terjadi di sekitarnya tidak semuanya bisa dia kendalikan. Yang bisa dia kendalikan adalah responnya. Maka dia bisa merespon dengan kebebasan, merespon dengan kesadarannya. Nah, orang seperti ini adalah orang yang lebih tangguh. Sementara orang reaktif itu rapuh. Up and down, hidupnya dipengaruhi dan ditentukan oleh apa yang terjadi di sekitarnya. Sementara orang yang responsif, hidupnya ditentukan oleh proses batin di dalam dirinya. Maka orang yang responsif menggarisbawahi refleksi. Dia punya saat hening, minimum 1 jam sehari. Untuk kemudian dia bisa menyadari gerakan-gerakan batinnya, kebebasannya, respon-responnya. Dari respon itulah muncul responsibilitas, tanggung jawab. Dia sadar bahwa hidupnya, kebahagiaannya, ya tanggung jawabnya sendiri. Dia tidak mudah playing victims dan menyalahkan orang lain. Tetapi kemudian secara positif dia menciptakan bagaimana supaya dia bisa bahagia. Dia akan berfokus pada menciptakan setiap hari sebagai hari yang terbaik baginya. Kalau bagi orang lain tidak bisa, nggak masalah. Minimum bagi dia setiap hari adalah hari yang terbaik, yang terindah. Maka kemudian sikap dasarnya adalah menerima segalanya dengan penuh syukur dan kemudian meresponnya dari kesadaran, rasa syukurnya itu. Kebanyakan orang yang responsif itu lebih stabil emosinya. Dia menciptakan sendiri firdausnya. Karena dia sadar bahwa kebahagiaan itu tanggung jawabnya sendiri. Bukan tanggung jawab orang lain. Bukan orang lain yang harus mengerjakan kebahagiaan baginya. Dia harus bertanggung jawab
dia sendiri yang harus membuat setiap hari sebagai the best day for him or for her ya. Karena dia adalah orang yang responsibel, yang bertanggung jawab. Maka dia responsif. Dia yang menciptakan suasana batinnya sendiri. Dan dia melihat bahwa memang tidak semuanya bisa dia kendalikan. Dan itu adalah kerendahan hati. Dari kesadaran bahwa tidak semua bisa dia kendalikan, maka dia bisa memanfaatkan apa yang bisa dia kendalikan, memaksimalkannya, yaitu responnya, sikap batinnya. Apakah kemudian dia merespon secara negatif, lalu muncul suasana batin yang negatif, lalu kemudian tidak bahagia, tergantung dia. Atau kemudian dia merespon secara positif, dan kemudian menjadi lebih tangguh, dan kemudian bisa membentuk, menciptakan suasana batin yang lebih tenang dan damai. Orang yang responsif ini lebih tangguh, karena sadar bahwa dia bertanggung jawab atas kebahagiaannya sendiri. Tidak mengharapkan orang lain yang mengerjakan kebahagiaan baginya, yang memang tidak mungkin. Juga tidak mengharapkan bahwa seluruh peristiwa terjadi seperti yang dia mau. Itu juga tidak mungkin. Dan karena itu dia tidak menyalahkan. Karena memang di luar kendalinya. Itu berarti dia juga sadar bahwa peristiwa-peristiwa yang terjadi juga di luar kendali orang lain. Karena memang kehidupan ini begitu kompleks. Tidak bisa dikendalikan oleh satu orang. Tuhan yang menyelenggarakan. Nah, karena Tuhan yang menyelenggarakan hidup ini, maka Tuhan menyelenggarakannya dengan bijaksana. Dan karena itu sikap dasar yang penting adalah menerima segalanya dengan penuh rasa syukur. Kemudian merespon secara positif. Menciptakan firdaus kita sendiri. Karena kita mampu, kita bisa, kita mempunyai pilihan. Namun banyak orang yang tidak sadar. Dan karena itu menjadi autopilot, sekedar reaktif, dan karena itu tidak bisa stabil hidupnya. Seperti roller coaster, tergantung apa yang terjadi di sekitarnya. Hidup seperti ini sungguh melelahkan. Karena kemudian kita tidak bisa mengendalikan hidup kita. Paling tidak bisa mengendalikan reaksi kita. Kita tidak bisa merespon seperti yang kita sadari. Dan karena itu digerakkan oleh keinginan dan ego, bukan digerakkan oleh kesadaran. Maka kita perlu duduk sejenak, hening, dan kemudian melihat. Kita dominannya termasuk orang yang reaktif atau yang responsif. Dari situ kemudian kita bisa bergerak untuk kemudian memilih menjadi pribadi yang mana. Tentu berusaha sadar dan kemudian memilih menjadi pribadi-pribadi yang responsif, bukan yang reaktif. Sehingga kita menjadi lebih stabil dan bisa kemudian mengarahkan hidup kita dari perspektif kesadaran, bukan sekedar autopilot, digerakkan oleh keinginan-keinginan dan reaksi-reaksi terhadap keinginan itu. Jika bisa seperti itu, maka kemudian ego menjadi makin lemah, kesadaran semakin meningkat. Pada saat itulah kita sungguh-sungguh bisa bertumbuh secara rohani, dan hidup kita jauh lebih tenang, lebih damai, lebih membahagiakan. Apalagi kalau kita sadar bahwa kita itu begitu dikasihi oleh Tuhan, diberi semua bakat talenta untuk bisa menciptakan hidup yang penuh damai sejahtera dan bahagia bersama Tuhan. Kalau kita bisa, hidup kita sungguh-sungguh menakjubkan. Tidak banyak mengeluh, tidak banyak menyalahkan, tetapi menciptakan sendiri keajaiban setiap hari dengan menerima segalanya dengan penuh rasa syukur, karena hidup begitu menakjubkan dan Tuhan mencintai kita tanpa batas. Maka saudara-saudari terkasih, handle yourself with care because you are loved. Tuhan memberkati.